Ada apa itu? Di belakang kok berisik? Jam berapa ini? Aduh. Waduh. Telat meneh rek alamat belum hukum. Iya. Ya Allah, kenapa aku bisa telat terus? Pak, jangan ditutup, Pak. Pak. Alah, masih aja yang terlambat. Kamu lagi. Kok baru datang ngapain? Ketiduran, Pak. Semalam ngapain? Bergadang, Pak. Begadang. Ini sudah jam berapa? 7:30. Masuknya? Jam 7:45, Pak. Telat lama berarti. Gitu. Jangan diulangi lagi. Gitu, Pak. Sekarang coba sebagai hadiah kamu terlambat, sebutkan sila-sila Pancasila. Ayo. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngapal gitu kok. Sila Pancasila itu tidak hanya dihafal, tapi diamalkan. Makanya kalau mengamalkannya, kamu tidak akan terlambat, kamu akan disiplin. Sudah masuk? Galonku ada li. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau bisa telat? Ketiduran, Pak. Ya udah berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazaha qawli wa fi'li. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, sana kembali ke bangku. Ya udah anak-anak, kita lanjut untuk pelajaran hari ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai menyelesaikan pelajaran pada pertemuan kali ini. Kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada hal penting yang harus saya sampaikan karena kita sudah menghadapi masa akhir di kelas 3 ini.
yaitu kita harus persiapan untuk menempuh ujian tulis berbasis komputer. Ini hal penting yang harus kamu persiapkan mulai sekarang. Dari sini kamu harus paham bahwa untuk masuk ke perguruan tinggi sekarang itu kamu harus dites dulu, namanya ujian tulis berbasis komputer. Dari sini nanti baru kamu baru bisa mendaftar. Jadi tes dulu baru mendaftar. Dari sini hasil dari UTBK itu nanti akan menentukan jurusan. Jadi jurusan apa yang harus kamu pilih. Makanya disiapkan mulai sekarang, tapi saya yakin bahwa kamu pasti bisa. Amin. Kita ajak teman kita. Ini juga ya. Guys, kita kampus yuk cari referensi. Ya udah, ayo. Sebagai siswa kelas 3 Aliyah, kami menghadapi tantangan besar, yaitu persiapan ujian dan seleksi PTN yang mengisi hari-hari kami. Ini mau cari buku referensi buat PTN. Makanya di sebelah sana aja cari di Kasih ya, makasih. Aku udah dapat buku nih. Kita juga udah dapat. Aku juga udah dapat. Ya udah, yuk kita belajar bareng. Yuk. Kita cek buku ini dulu yuk. Kayaknya ada referensi bagus dari sini. Disinilah kesibukan dan tekad kami diuji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sesuai dengan jadwal kegiatan hari ini, kita akan melaksanakan UTBK. Silakan komputernya untuk dinyalakan. Pak, ini komputernya nggak bisa nyala, Pak. Kenapa lagi komputermu? Nggak tahu, Pak. Sudah ditekan tadi yang ini. Sudah. Keyboard nyala. Coba ya, paham dan cek ya. Oh ala ini loh, tombol power monitormu belum kamu tekan. Jangan diulangi ya. Iya, nggak tahu, Pak. Maaf ya, Pak. Baik anak-anak, udah nyala semua? Sudah, baik. Selanjutnya silakan buka link ujian yang sudah dibagikan. Ya, siap kita mulai? Silakan dimulai. Baik anak-anak, silakan dicek kembali pekerjaannya. Belum lagi akan kita akhiri. Terima kasih. Alhamdulillah, UTBK selesai juga. Nggak sia-sia ikut ekstra jurnalistik di kelas 11.
Wawancara adalah proses mencari informasi terkait suatu hal dari narasumber. Tapi yang terpenting dari wawancara adalah soal keberanian. Sebagus apapun teori kamu, tapi kalau kamu tidak punya mental, semua akan sia-sia. Saya teringat sebuah cerita yang lumayan masyhur. Ibnu Sina pernah membuat sebuah eksperimen. Ketika itu dia mengambil 2 ekor domba, kemudian dia taruh di kandang yang berbeda. Rasnya sama, induknya sama, beratnya sama. Yang berbeda adalah ketika satu kandang domba itu disandingkan dengan serigala, yang satu dijauhkan. Walhasil 1 bulan kemudian, ketika domba itu, yang satu kandang itu biasa melihat serigala, mendengarkan suaranya, mendengarkan ancaman-ancaman setiap hari, akhirnya dia mati. Namun yang perlu diingat, domba yang mati itu bukan karena diterkam, tapi karena rasa takut, karena kekhawatiran, dan karena pikiran-pikiran yang berat setiap hari, bukan karena perekaman domba. Intinya adalah orang lain tidak bisa mengancam, tetapi yang mengancammu seringkali adalah pikiran kalian sendiri. Lalu kuncinya apa? Jangan melawan. Saya ulangi, kuncinya jangan melawan. Ya, benar. Jangan melawan. Maksudnya adalah jangan pernah melawan pikiran negatif kamu. Terima pikiran itu, kemudian kelola dengan baik. Itu kuncinya. Baik, setelah ini nanti kamu wawancara dengan alumni yang ahli di bidang tersebut. Siap, Pak. Baik, kamu punya nggak kenalan alumni Salafiyah yang berpengalaman melawan ketakutan? Saya punya. Namanya siapa? Namanya itu kalau tidak salah Adib alumni Salafiyah. Rumahnya jauh nggak dari sekitaran Salafiyah? Rumahnya itu masih di sekitaran Salafiyah. Dan dia juga itu dulunya spesialis masalah melawan ketakutan. Karena dia itu dulu pernah menguasai dalam bidang qori. Bahkan itu dia pernah menjuarai sampai tingkat nasional. Tapi kalau kamu mau, aku punya nomor WA-nya. Mau dong, mana nomor WA-nya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, perkenalkan saya dari tim jurnalistik Mas Salafiyah Kajen mau wawancari Mas. Oh, sudah. Silakan masuk. Iya, Mas. Permisi, Mas. Kira-kira ada apa? Kok bisa sampai ke sini? Jangan melawan. Saya ulangi, kuncinya jangan melawan. Saya mau menanyakan tentang melawan ketakutan khususnya di depan audien. Dulu saya juga sama memiliki rasa ketakutan saat berada di depan audien, terutama saat saya membaca Al-Quran di depan khalayak ramai. Pasti rasa takut dan grogi itu selalu datang, karena lumrahnya semua orang pasti memiliki rasa takut dan grogi saat tampil di depan audien. Jadi rahasia saya selama ini agar tidak gugup dan takut saat tampil di panggung adalah meniatkan apa yang saya lakukan dengan niat lillahi ta'ala. Dengan niat lillahi ta'ala, saat saya naik ke panggung dan tampil di depan khalayak ramai,
Saya tidak pernah berpikir bahwasannya saya ingin dilihat siapa, ingin dikomentari siapa yang hadir. Kita nggak peduli karena dalam mindset dan niat kita bahwasannya sudah memikirkan niat lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata. Kita ingin menyiarkan Quran, yang membaca dapat pahala, yang mendengarkan mendapatkan pahala. Nah, jadi begitu rahasia saya selama ini untuk melawan ketakutan di depan audien. Ingat nak, Nabi Musa juga pernah merasa gugup saat berbicara dengan Fir'aun. Tapi ketakutannya itulah yang dapat membuat suaranya menjadi kuat. Banyak pelajar bersaing ketat cuma ingin mendapatkan beasiswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik anak-anakku semua, sebelum lomba ini kita mulai, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa itu? Di belakang kok berisik? Apa ini? Di sini saya menemukan contekan. Saya yakin ini pasti dilakukan oleh salah satu atau dua orang di antara kalian. Saya tidak akan membuka CCTV, silahkan mengaku yang melempar ataupun menerima contekan ini. Silahkan berdiri dan maju ke depan menghadap saya. Kalian berdua berdiri maju ke depan. Mega, Wiwit, benar kalian berdua yang melakukan hal ini? Iya, Bu. Kalian tahu perbuatan ini menurut kalian benar atau salah? Salah. Ibu sangat kecewa dengan kalian berdua. Karena ujian seleksi beasiswa ini, itu kan untuk masa depan kalian sendiri. Seharusnya kalian bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Bukan malah melakukan kecurangan. Tapi peraturan tetaplah peraturan. Jadi dengan berat hati, Ibu terpaksa mengeluarkan kalian dari ruangan ini. Artinya, saya mendiskualifikasi kalian berdua dari seleksi beasiswa ini. Sudah?
pulang dulu ya. Hati-hati ya. Ini adalah momen-momen akhir yang membuat diriku bisa mendapatkan beasiswa di universitas. Tapi karena ulahku sendiri, aku telah menghilangkan kesempatan ini. Mulai hari ini, aku harus siap berubah dalam hal apapun, terutama kejujuran. Oh iya, aku kan udah hampir lulus. Aku pasti bakal kangen tempat ini. Tetapi momen-momen kebersamaan kita tidak akan bisa terulang kembali. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untuk. Perjalanan ini hampir selesai, tapi setiap akhir adalah awal yang baru. Dengan bekal yang kami bawa di sini, kami siap menjemput masa depan. Sekali lagi, kami siap menjemput masa depan. Kami siap.